Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Riset Center tahun 2024 episode yang kedua. Kuatkan sinergi, kembangkan inovasi generasi mendatang. Halo Nakula Muda, kalian pernah nggak sih tiba-tiba ngerasa nggak mood gitu waktu ngerjain laprak atau laporan tutor? Atau mungkin kalian pernah ngerasa nggak tahu atau burn out gitu after kuliah? Atau mungkin paling sering nih, kalian suka tiba-tiba bingung gitu terhadap jadwal kalian sendiri gitu. Nah, tenang, kalian nggak sendiri. Bersama saya, Raden Satrio, bakal menemani kalian dalam perjalanan melakukan stres yang kalian ataupun kita hadapi bersama-sama sebagai mahasiswa kesehatan. Nah, di sini kita bakal cari tahu nih tentang gimana sih kita ngelola stres atau bisa disebut dengan coping stres atau mungkin kita bakal tahu nih cara menghadapi stresor atau sumber masalah dalam hidup kita. Nah, Krisis Center episode kali ini pastinya nggak kalah seru sama yang episode pertama. Kita bakal membahas tentang self-care. Kesehatan jiwa adalah prioritas. Selain materi yang nggak kalah asiknya, kita bakal mengundang salah satu dosen FKIK UIN Malang. Beliau ini salah satu dosen favorit saya loh teman-teman. Banyak sekali nilai-nilai terkait inspirasi atau nilai-nilai kehidupan ya, yang mungkin saya bisa ambil atau tiru dari beliau ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman, kemudian prestasi yang gak kalah banyaknya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Yosi Indra Kusuma, Sarjana Kedokteran Master of Medical Education. Ya, halo Nakula Muda. Selamat sore Pak Yosi. Ya, selamat sore Mas Satrio. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di Research Center episode 2 kali ini. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Ya, gimana nih Pak kabarnya Pak Yosi sekarang? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kesibukan Pak Yosi akhir ini apa ya Pak? Ya, seperti biasa ya, kesibukan mengajar di kampus ya dengan tugas kita sebagai dosen mengajar dan tridharma yang lain ya. Terus juga ada kerjaan-kerjaan struktural ya, dan juga ada aktivitas-aktivitas yang lain di luar kampus. Ya. Ya, jadi teman-teman Akola Muda, Pak Yosi ini selain mengajar, aktif mengajar gitu ya, tapi Pak Yosi ini juga meluangkan waktunya untuk ada aktivitas, kemudian ada kerja-kerja lain yang pastinya hebat-hebat banget. Nah, sebelum itu Pak Yosi, saya akan membacakan CV panjenengan dulu untuk para Nakula Muda saksikan atau dengarkan. Jadi, para Nakula Muda sekalian, beliau adalah Bapak Yosi Indra Kusuma, sarjana kedokteran, Master of Medical Education. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Udayana tahun 2007, kemudian melanjutkan Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran di Universitas Gajah Mada tahun 2017. Jadi sama-sama ada angka 7-nya ya teman-teman ya. Beliau ini merupakan Sekretaris Prodi Pendidikan Dokter FKIK UIN Malang dan sebagai dosen bioetika dan hukum kesehatan Pendidikan Kedokteran dan Wawasan FKIK UIN Malang. Dan tak lupa beliau juga telah mempublikasikan banyak jurnal dan karya ilmiah lainnya. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi mungkin Pak Yosi sebagai opening statement ya Pak ya, Ya, bisa menjelaskan terkait poin-poin tentang self care atau apa itu tentang coping stress itu Pak. ya, topiknya menarik sekali ya, sangat dekat dengan adik-adik sekalian gitu ya. Bagaimana self-care ya, menjalani kehidupan sehari-hari terutama sebagai mahasiswa kesehatan ya. Tentunya mahasiswa kesehatan itu dituntut untuk memiliki aktivitas yang banyak sekali gitu ya, tidak hanya dari segi akademik, juga kegiatan-kegiatan yang non akademik juga, kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Nah, poin penting dari self-care ini adalah bagaimana sebenarnya terkait dengan acceptance ya, penerimaan dari kita ya. Karena tentunya kita sebagai orang hidup, siapapun itu tidak lepas dari masalah. Betul ya, Mas Satrio ya? Betul Pak. Tidak lepas dari yang namanya stres, nah, atau tidak bisa lepas dari yang namanya stresor. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya, menerima itu dan menyikapi itu dengan bagaimana kita mengelola itu gitu. Eee, Stresor mungkin Mas Satrio juga sudah pernah mempelajari itu. Ada yang stresor yang berdampak positif ya atau lebih dikenal sebagai istilah eustress, dan ada juga stres yang ketika itu berdampak negatif namanya distress. Semuanya tergantung pada bagaimana sikap kita menyikapi dari stresor itu. Intinya poinnya itu dulu Mas Satrio. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya. Ya, bener banget Pak Yosi. Ini salah satu opening statement yang insightful banget. Jadi, insightful buat kita tentunya ya, mahasiswa kesehatan yang teman-teman tahu sendiri kalau mahasiswa kesehatan ini tugasnya banyak, ujiannya juga banyak,
organisasi juga banyak. Ya itu, apalagi para nakula muda sekalian tahu ya kalau organisasi di FKIK UIN Malang ini nggak cuma satu, tapi satu orang tuh bisa megang 3, 2, atau bahkan 4 gitu. Nah, ini ada poin-poin pertanyaan banyak Pak ya, question Iya, list yang banyak sekali ya. teman-teman panitia kumpulkan melalui Instagram. Wow, Itu panitia boleh ngisi atau mungkin Civitas boleh ngisi, iya, dan terutama para nakula muda nih yang mungkin penasaran terkait Research Center episode 2 kali ini tentang self care ya. iya, Nah, itu mungkin teman-teman bisa sudah ada list-list yang ditanyakan yang sudah kita pilih, iya, yang mana yang mungkin bisa nanti kita jadi bahan diskusi ya Pak ya. iya. Ya mungkin tanpa. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik ya. Iya, pasti. Saya yakin, percaya kalau Pak Yosi ini kapabilitasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu disandingkan, diintegrasikan dengan pengalaman-pengalaman beliau pastinya ya, yang sangat-sangat super super duper keren gitu. Oke, baik Pak Yosi untuk pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang kan marak ya Pak ya terkait aplikasi yang katanya nih bisa bantu atau konsultasi kondisi hati seseorang gitu. Kayak contohnya Halodoc, kemudian Relief, kemudian Good Doctor. Nah, menurut Pak Yosi ini efektif gak sih Pak adanya aplikasi-aplikasi gitu untuk kita kontrol atau kita curhat lah ya kasarnya Pak. Iya. Hmm. Itu mungkin Oke, bisa. ya baik. Memang perkembangan teknologi ya adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima ya. Teknologi itu diciptakan untuk membantu ya, membantu kita untuk mempermudah segala sesuatunya. Teknologi kesehatan khususnya yaitu diciptakan untuk bisa memfasilitasi, membantu masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Tentunya yang perlu saya garis bawahi, disclaimer dulu ya sebelum saya menjawab lebih lanjut, bahwa teknologi ini tentunya sudah tidak bisa menggantikan tenaga profesional ya. Tidak bisa menggantikan Mas Satrio ketika nanti datang langsung ke profesional. Tidak hanya masalah-masalah mental atau masalah terkait dengan kesehatan mental ya, masalah yang lain saja ya. Mas Satrio kan sudah kenal Halodoc itu juga salah satu platform teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memfasilitasi ketika mereka mendapatkan masalah-masalah medis yang lain juga, gitu ya. Nah, tentunya teknologi ini akan sangat membantu, terutama bagi masyarakat-masyarakat kalau kita sendiri hidup di Malang, masuk ke kota besar gitu ya. Jadi mungkin untuk mendapatkan pelayanan medis secara langsung itu tidak susah, karena fasilitas pelayanan kesehatan itu dekat ya. Berbeda dengan masyarakat atau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T, istilahnya yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya mereka akan lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi ini gitu ya. Nah, tetapi bagi kita itu akan berbeda karena kita dihadapkan ini hanya sebagai pilihan. Dan kembali lagi ini tidak bisa menggantikan tenaga profesional gitu ya. Nah, saya pernah membaca tentang keefektivitasan pemanfaatan dari teknologi aplikasi yang khususnya untuk kesehatan mental itu memang dari sebuah jurnal itu dinyatakan cukup efektif untuk menangani masalah-masalah yang ringan, ya. Masalah mental itu kan bervariasi, ada yang ringan sampai yang berat. Masalah kesehatan-kesehatan medis yang lain juga seperti itu kan, batuk pilek biasa atau COVID itu kan juga berbeda. Nah, mungkin kalau masalah yang ringan di Halodoc kita juga bisa berkonsultasi gitu ya, dan mungkin bisa mendapatkan resep dan mendapatkan pengobatan, mendapatkan advice segala macam dan bisa diobati. Untuk masalah-masalah yang mental ini juga sama seperti itu. Mungkin untuk masalah-masalah yang ringan bisa ditangani dengan aplikasi-aplikasi ini, tapi tentunya kita adanya teknologi ini kita perlu memverifikasi apakah aplikasi ini tergolong valid atau tidak gitu ya. Kita harus menilai dulu, sama seperti kita melihat jurnal gitu ya. Kita melakukan appraisal, apakah jurnal ini ditulis oleh orang yang kompeten, ya, apakah jurnal ini memiliki validitas yang bagus, baik atau tidak. Dari mana kita bisa menilai aplikasi? Bisa dilihat dari reviewnya, gitu ya. Apakah aplikasi ini sudah bermanfaat bagi orang lain, banyak yang mengulas dan bagaimana hasilnya. Tentunya banyak sekali review-review tentang aplikasi ini. Nah, untuk masalah mental, mungkin ya aplikasi ini dibilang efektif untuk menangani masalah-masalah yang ringan dalam rangka untuk mengurangi gejalanya, simptomnya, tapi bukan akar masalahnya, gitu ya.
Kan banyak sekali tuh aplikasi yang mungkin disebutkan tadi itu, aplikasi terkait dengan kesehatan mental, bagaimana kita melakukan teknik relaksasi. Nah, itu bisa kita gunakan, untuk mengurangi kecemasan atau stres yang kita hadapi dan lain sebagainya. Tapi, atau untuk menangani masalah-masalah stres yang ringan, kita bisa berkonsultasi. Tapi kembali lagi, kita harus, jika mendapatkan masalah itu yang lebih berat, kita harus kembali ke tenaga profesional. Setidaknya kita ke psikolog atau ke psikiater kalau memang butuh pengobatan medis. Mungkin itu, Mas Ade, ya. Ya, jadi bener ya teman-teman ya kata Pak Yos ini bahwasanya aplikasi yang tertera ini tuh bukan suatu jawaban umum gitu ya, jawaban kunci kalau kita bisa konsultasi. Konsultasilah itu ya ke profesional, ke dokter atau mungkin ke psikolog karena memang akar masalah itu dokter lah yang bisa kita tuh dalami gitu. Dokter yang bisa memberikan advice secara langsung bukan dari aplikasi. Lalu kemudian kalau teman-teman mau memberikan atau mau curhat nih ke aplikasi atau mau apa ya, kayak konsultasi. Nah itu, tadi kata Pak Yos Iya, itu reviewnya di kapabilitasnya itu, akreditasinya lah ya kasarannya itu harus dilihat melalui review-review yang ada. Baik Pak Yosi, iya, jawaban yang sangat bagus sekali untuk pertanyaan pertama. iya, Baik untuk pertanyaan kedua nih Pak ya. Nah, kita masuk ke FKI kali ya, ya Pak ya. Karena tuh banyak banget ya, sebagai mahasiswa FKI kan saya merasakan sendiri organisasi pastinya, terutama organisasi. Kemudian kalau ada mahasiswa yang ambis nih Pak, ikut kompetisi, iya, baik akademik ataupun non-akademik, kegiatan eksternal atau penelitian payung dosen. Nah, itu kan banyak sekali ya Pak ya, rentetan kegiatannya, stresornya pasti juga iya. paling banyak sekali. Nah, itu menurut Pak Yosi gimana ya Pak ya? Gimana kita cara memanajer mental yang mungkin bisa diintegrasikan dengan manajer waktu supaya kita tuh nggak ngerasa stres gitu Pak dalam menjalani rangkaian kegiatan yang banyak tadi. Iya, oke. Mmm, ya ini masalah semua mahasiswa ya, terutama di masalah kesehatan ya. Ini mungkin kembali lagi ke hal pertama yang kunci bahwasanya untuk mengatasi, mengurangi masalah yang akan mungkin terjadi dari hal ini adalah menerima ya, acceptance. Jadi kita menerima kondisi itu ya, menerima itu memahami bahwa bagaimana sih kapasitas kita. Tentu kita bisa mengevaluasi ya, bagaimana sebenarnya kemampuan kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dan juga menerima bahwasanya masalah-masalah itu memang harus kita lakukan gitu ya. Masalah itu memang harus kita terima dan harus kita selesaikan gitu ya. Dan memahami bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Everybody have their own pace. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam me me menangani sesuatu gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan di awal, sehingga kita bisa menyadari bahwasanya bagaimana kapasitas kita sebagai, mahasiswa itu dalam melakukan itu. Nah, tentunya masing-masing memiliki tujuan sendiri-sendiri ya. Tidak hanya manusia, organisasi seperti kampus juga memiliki tujuan dan visi masing-masing. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa tentunya juga memiliki tujuan masing-masing, gitu ya. Nah, tujuan itu di-breakdown kemudian menjadi sebuah standar, gitu ya. Kalau mungkin di kampus ada standar mutu yang harus dipenuhi, standar minimal, ya. Dalam rangka akreditasi kita harus memenuhi standar itu. Kalau bisa meningkatkan standar itu tentunya juga akan mendapat nilai yang bagus. Begitu juga dengan kita. Organisasi juga seperti itu. Tujuan yang ditetapkan oleh organisasi itu bisa di-breakdown menjadi SOP, ya. Kemudian kita bisa menerapkan SOP itu sebagai sebuah standar. Kita juga mahasiswa juga seperti itu. Tujuan yang sudah kita tetapkan, tentunya kita akan bisa membreakdown. Kita harus melakukan apa untuk mencapai tujuan itu, ya. Supaya kita tidak tertekan ya, kita kembali lagi ke tujuan kita masing-masing, gitu ya. Apakah kita sudah memenuhi standar dalam mencapai tujuan itu, gitu. Tentunya kita tidak bisa membandingkan dengan orang lain gitu, karena orang lain tadi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kalau kita memiliki tujuan kita sendiri, memiliki standar sendiri. Evaluasinya adalah apakah kita sudah memenuhi standar kita sendiri, bukan standar orang lain, gitu ya. Kalau ketika sudah mencapai itu, baru kita boleh merasa puas karena sudah tercapai. Dan kalau bisa ditingkatkan kemudian standarnya. Kalau belum kita evaluasi, bagaimana untuk supaya standar yang kita tetapkan ini tercapai. Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Intinya itu bahwa menyadari bahwasanya masing-masing dari kita itu unik, ya tidak bisa memiliki disamakan dengan orang lain, karena orang lain memiliki pengalaman yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda.
Ya seperti tadi ada yang ambis segala macam gitu ya. Kita tidak perlu terpacu untuk ikut seperti itu, asalkan tujuan utama kita Tercapai. tercapai, gitu ya. Mungkin itu Mas Adi ya. Ya, jadi bener banget kata Mbak Yusi ya teman-teman para narkoba muda sekalian ya. Semua orang tuh punya tujuan dalam hidupnya. Ada mungkin orang yang tujuannya itu ingin menambah relasi mungkin atau ingin menambah skill komunikasi atau mungkin juga bisa ikut organisasi bertemu dengan pihak eksternal atau internal kampus itu sendiri. Ataupun ada yang mau ingin menambah prestasinya, ya pastinya ikut kompetisi dan mengikuti banyak workshop atau mungkin webinar, kompetisi itu kan pastinya menambah kapabilitas dalam diri orang itu. Jadi semua itu adalah sesuai dengan tujuannya orang masing-masing gitu. Ya, Jadi mungkin saya bisa tambahkan juga ya. Jadi itu tadi dikembalikan sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kita itu terbawa dengan sebuah stigma yang apa ya? Dengan kata-kata saya pernah mendengar sebuah apa namanya? Podcast juga gitu ya, bahwa manusia itu terkadang-kadang terbawa oleh kata-kata seharusnya atau andai saja. Ya, misalkan seharusnya saya itu seperti ini, padahal itu mungkin bukan kemampuan kita. Ya, contohnya misalkan gini, kalau kita menyadari bahwa kita itu nggak bisa tidur larut malam gitu ya, nggak bisa tidur larut malam, sementara kita dihadapkan pada tugas yang menumpuk gitu ya, kita paksakan juga kita tidak akan maksimal hasilnya. Kalau kita tidak mengetahui bahwa kita nggak mampu untuk itu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Ya mungkin tidur lebih cepat, bangun lebih awal gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan gitu ya. Tidak bisa dipaksakan untuk, oke, saya sebenarnya nggak mampu untuk sampai tidur sampai larut malam gitu ya, tapi karena ada tuntutan atau karena ada masalah ini, saya harus menyelesaikan ini segera gitu, tidak bisa kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah mencari alternatif lain, mungkin menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Intinya itu, jangan apa namanya, itu terbawa dengan kata-kata mungkin seharusnya saya seperti ini, padahal itu bukan kemampuan kita, misalkan gitu. Ya, mungkin gitu Mas Yati. bener banget ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa insecure sama pencapaian orang lain ya. Biasanya kan Iya, kita kadang-kadang terpacu dengan aduh kok orang ini kok kayaknya gini banget ya, kok orang ini kok pinter banget ya. Ya udah kalau kita memang setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Jadi betul. kita nggak boleh insecure karena ya just your own self gitu. Jangan sampai kita ngubah diri kita jadi orang lain yang pastinya tuh bakal berdampak negatif juga nanti akhir-akhirnya. Dan saya tertarik banget sama Pak Yus tadi, kalau nggak bisa tidur begadang, nggak bisa bangun apa tidur malam, ya udah tidurlah di awal waktu jam 8. Saya biasanya gitu Iya, Pak, tidur di iya, awal waktu jam 8, bangun jam 1, iya, bangun jam 1:30 buat iya, belajar tuh lebih enak lagi. Udah iya, nggak ngantuk, lebih enak pagi-pagi. Kalau masih ngantuk mandi gitu. Kadang-kadang betul, saya gitu Pak. betul. Oke, Dan mungkin mungkin dari Mas Satria yang dilakukan mungkin belum tentu cocok dengan untuk yang lain ya. Masing-masing memiliki strategi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan itu. Yang utama adalah itu tadi, bisa mengenali diri kita sendiri sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Gitu. jadi stresor tuh datang ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita gitu. Jadi suatu beban yang kita alami kayak gitu. Mungkin panjang sekali diskusinya Pak. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Iya, Nah, kita kan lama sudah mengetahui ya Pak ya, ada banyak sekali kasus tentang bunuh diri nih. iya, Yang sekarang menjadi concern kita, nggak cuma mahasiswa kedokteran aja, tapi juga mahasiswa dari fakultas atau prodi lain tuh ada banyak sekali berita yang kita terima adanya kasus bunuh diri. Nah itu iya. menurut Pak Yosi ini kenapa kok hal itu bisa terjadi? Dan mungkin bisa memberikan tips terkait supaya kita tidak masuk ke lingkaran setan tadi gitu Pak. Lingkaran setan ya, iya, betul ya. Ini memang menarik sekali karena akhir-akhir ini tidak sedikit ya kasus bunuh diri, suicide. Bahkan kalau mungkin teman-teman membuka data ya, bahkan setiap hari itu di dunia itu ribuan kasus bunuh diri gitu ya. Apalagi dalam 1 tahun itu pernah saya membaca tercatat 51.000 kasus bunuh diri seluruh dunia. Di Indonesia tentunya juga banyak sekali gitu ya. Nah, saya juga pernah membaca juga referensi, ya mohon maaf mungkin karena mungkin kompetensi saya bukan di bidang kejiwaan ya, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu dari informasi yang pernah saya baca. Jadi 60% penyebab bunuh diri itu memang kebanyakan berawal dari depresi yang tidak tertangani. Ya, Mas saya tahu depresi ya. Depresi itu berawal dari apa? Stres. Dari stres. Nah, sama seperti masalah sakit-sakit biologis gitu.
Kalau misalkan Mas Satrio batuk pilek nggak diobati gitu, itu kira-kira akan bagaimana kira-kira? Ya, menimbulkan penyakit lain ya, Kak. Iya, atau mungkin penyakit lain gitu ya, yang akut kalau nggak diobati akan menjadi kronis, Kronis. gitu ya. Kanker stadium 1 nggak ditemukan, nggak diobati akan menjadi Stadium stadium berikutnya, bahkan stadium lanjut. Begitu juga dengan masalah kesehatan mental gitu ya. Permasalahannya adalah sekarang kadang-kadang itu yang ditakutkan teman-teman itu adalah stigma negatif ya. Dan ini yang perlu kita tangani ya. Kita perlu membuka mindset kesadaran bersama bahwa kesehatan mental itu sama kok dengan masalah-masalah yang lain gitu. Dengan masalah biologis, batuk pilek kecil aja kita obatin kok. Kenapa kok stres yang ringan nggak kita obati? Gitu ya. Nah, depresi itu kan berawalnya dari stres yang ringan. Ibaratnya Mas Satrio ini di rumah gitu ya. Halamannya kotor gitu. Terus kemudian dibiarkan. Lama-lama ruang tamunya juga kotor, dibiarkan. Sampai seluruh rumah akhirnya. Jadi akan lebih berat. Penyakit biologis juga gitu kan. Penyakit yang akut menjadi kronis akan lebih berat penanganannya. Begitu juga dengan ini. Nah, saya harap stigma ini dihilangkan. Jangan takut untuk berobat. Ya, jangan takut untuk menghubungi profesional ya dalam hal ini kalau kesehatan jiwa ya itu kan karena kesehatan jiwa kaitannya ya tentunya ada psikolog ya kita bisa berkonsultasi ya. Indikatornya apa sih? Kapan kita harus berkonsultasi gitu ya, supaya tidak depresi, tidak bunuh diri gitu ya. Nah, WHO itu menyebutkan ada 4 indikator bahwa orang itu sehat jiwanya gitu ya. Satu, bahwa kita itu bisa mengenali potensi diri kita sendiri. Kalau kita tahu, itu tadi, kalau kita tahu bahwa kita sebenarnya mampunya seperti apa, kita punya potensi apa, bisa kita mengenali itu, kita sehat jiwanya. Jika itu tidak bisa, berarti sudah terganggu jiwanya gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita bisa itu tadi, Mas Satrio berkali-kali menyebutkan coping. Coping itu kan strategi mengatasi stres. Stres itu kan hal yang wajar kan. Mana sih manusia di dunia ini yang nggak mendapatkan stresor? Yang membedakan itu tadi sikap kita menyikapi stres itu. Bagaimana kita? Apakah kita mekanismenya kan ada dua ya kalau secara umum ya. Fight or flight gitu ya. Menyikapinya, menghadapinya atau meninggalkannya gitu ya. Nah, eh, jadi itu ya. Yang kedua adalah itu tadi kita bisa memiliki strategi coping yang tepat untuk menangani masalah stres. Nah, itu sehat, dikatakan WHO adalah sehat jiwa. Yang ketiga adalah kita aktif dan produktif. Kalau daily life kita sudah terganggu, yang biasanya atau misalkan Mas Satrio senang melakukan apa, memiliki hobi apa dan tiba-tiba tidak mood untuk melakukan itu, padahal itu hal yang Mas Satrio sukai gitu ya. Itu juga bisa dikatakan gangguan jiwa gitu ya. Meskipun ada yang temporari, ada yang memang bisa mengarah ke gangguan jiwa yang lebih berat. Dan yang terakhir adalah ketika kita bisa berinteraksi sosial, memberikan kontribusi kepada masyarakat atau teman-teman yang lain. Nah, 4 indikator ini. Jika memang teman-teman merasa memiliki masalah ini, dan biasanya itu kalau misalkan gangguan jiwa itu, biasanya kan 4 ini juga sering juga kita alami ya, tidak memiliki itu, tapi hanya sementara. Itu bukan gangguan jiwa yang butuh konsultasi lebih lanjut. Berarti strategi coping kita menyiasati masalah itu juga sudah berhasil ya. Tapi dikatakan kalau di referensi dan WHO juga menyebut bahwa 2 minggu berturut-turut ya, mengganggu aktivitas sehari-hari dan keempat itu terganggu, kita boleh menghubungi profesional. Nah, itu sudah bukan menjadi ranah kita lagi. Sama seperti tadi, jangan takut, jangan khawatir untuk diberikan stigma negatif. "Oh, kalau kamu ke psikolog ya berarti kamu sakit jiwa ya?" Enggak ya. Itu tadi bahwasanya tidak hanya kita sendiri, berawal dari kita sendiri memahami, membuka mindset bahwa kesehatan jiwa itu sama dengan kesehatan yang lain itu tadi gitu ya. Sehingga kita tidak enggan ketika kita memiliki masalah itu untuk menghubungi profesional. Bisa psikolog, bisa psikiater. Ya. Gitu ya, supaya tidak berlanjut ke depresi bahkan sampai ke bunuh diri. Nah, saya juga membaca karena ranah bunuh diri ini juga bukan ranah psikologi saja, ada psikososial gitu ya, ranah sosiologi juga dan ranahnya lebih luas lagi. Kompleks sekali masalah yang menyebabkan bunuh diri ini. Bisa jadi karena dia memiliki sakit yang tidak sembuh-sembuh gitu ya, bisa jadi karena dia diisolasi atau diisolir oleh lingkungan sekitarnya, dibully, ya. Tetapi kembali lagi apakah bully itu menyebabkan masalah mental, masalah kejiwaan? Enggak juga. Karena saya juga pernah dibully, Mas Satrio juga pernah dibully,
Tapi bagaimana kita menyikapi itu lagi kembali itu ya. Nah, sehingga itu tadi ya, jangan sepelekan masalah-masalah kejiwaan sekecil apapun itu jika memang sudah mengganggu aktivitas adik-adik sehari-hari. Jangan takut untuk berkonsultasi ya ke psikolog minimal atau ke psikiater. Ya, bener banget ya, tadi kata Pak Yosi, bahwasanya, kadang-kadang tuh manusia atau kayak kita tuh takut untuk ke psikiater karena dibilang takutnya gila gitu. Betul. Nah, itu kan suatu hal yang, sebenarnya tuh udah jadi masalah. Kita tahu itu Iya, masalah, tapi nggak kita atasi, nggak kita hadapi. Nah, terus bertumbuh-tumbuh jadi masalah yang besar, akhirnya depresi dan terjadilah kasus-kasus bunuh diri. Nah, itu iya, berawal dari hal yang kecil yang kita tidak bisa atasi. iya. Nah, terus tadi saya ada satu kata yang, menarik juga dari kata Pak Yosi itu Apa itu? produktif Ya, produktif. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh ini Bang, mahasiswa tuh kadang-kadang tuh salah menafsirkan apa itu kata produktif. Jadi produktif tuh harus melakukan semua dalam satu waktu. Jadi satu waktu tuh 5 kegiatan. Nah, itu bukan. Menurut saya tuh produktif itu kita lakukan satu atau 2 yang bisa kita lakukan, tapi yang sampai selesai, sampai tuntas dan itu hasilnya maksimal. Itulah yang dikatakan produktif Pak, menurut saya. betul sekali sesuai dengan kemampuan, menetapkan skala prioritas ya dan lain sebagainya. Kembali lagi ke Ya, jadi, jangan sampai teman-teman ya, eee, termakan dengan stigma hidup harus produktif. Enggak, produktif yang dimaksud itu adalah, ya udah teman-teman enjoy apa yang teman-teman bisa, teman-teman lakuin dengan bahagia, itu jauh-jauh lebih baik daripada teman-teman harus, ngelakuin hal yang teman-teman nggak suka. Oke, ya, sangat-sangat bagus ya, Pak, Isi ya jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. oke. Nah, kita kembali lagi ke mahasiswa nih, Pak, ya. Iya, Seringkali kan kita, saya sendiri dari mahasiswa kedokteran ya, dan teman-teman dari mahasiswa farmasi itu laporan praktikum, laporan tutor itu yang banyak sekali. Nah, namun di sini bukan itu poinnya, tapi poinnya saya yang tanyakan adalah seberapa penting sih, Pak, kegiatan aktivitas fisik atau melakukan hobi yang kita suka tuh untuk melakukan oh coping ya, stres dalam kegiatan itu, Pak, tadi? iya, 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 iya. Oke, baik ya, mungkin Mas Satrio dan Nakula Muda sangat familiar dengan jargon ini ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Nah, itu memang tidak 100% betul ya, tetapi sangat berhubungan. Bagaimana tubuh yang sehat, jiwanya juga sehat juga. Kadang-kadang dengan fisik yang nggak sehat, itu kita jadi berpikir berlebihan, stres ya, karena sakit sehingga menjadi terganggu jiwanya. Nah, aktivitas fisik tentunya akan membantu teman-teman anak muda untuk menjaga kesehatan fisiknya, sehingga mengurangi potensi berkembang menjadi itu tadi stresor yang menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu, gitu ya. Begitu juga dengan hobi, ya, melakukan hal yang kita sukai, gitu ya, itu juga akan berdampak membantu sebagai kalau bahasa anak sekarang healing, gitu ya, bahasanya ya, healing untuk sejenak istirahat tanda kutip dari segala aktivitas dengan melakukan apa yang disukai. Ya namanya disukai yang pasti akan membuat gembira ya. Nah, hal yang terpenting lagi yang perlu diketahui Mas Satria, Mas Satria kan pernah diajari tentang hormon ya. Iya, hormon. Gangguan kejiwaan itu juga masalah kejiwaan, emosi, mental itu kan erat kaitannya dengan masalah hormonal. Ada hormon, 4 hormon kalau nggak salah yang terkait dengan apa namanya, yang disebut hormon kebahagiaan, Dopamin, iya, terus hormon apapun itu gitu ya, yang terkait dengan kesehatan mental. Selain dopamin, serotonin, serotonin, endorfin, endorfin. oksitosin atau mungkin banyak yang kenal juga sebagai hormon cinta gitu ya. Nah itu, berperan dalam kondisi kejiwaan kita. Tapi berlebihan juga nggak bagus. Lonjakan dopamin kan juga akan menjadi gangguan kejiwaan juga, Iya, Pak. skizofrenia gitu ya, halusinasi gitu ya. Nah, menjaga metabolisme hormon ini menjadi terjaga, salah satunya adalah dengan olahraga, gitu ya. Kalau membaca Nakula Muda membaca banyak referensi, olahraga itu bisa meningkatkan hormon dopamin, hormon endorfin, serotonin gitu ya, selain juga hal-hal yang lain. Makanan, mungkin adik-adik Nakula Muda bisa mencari tahu di internet ya, dari sumber yang terpercaya, apa saja makanan yang bisa meningkatkan hormon itu, ya, menyeimbangkan lah setidaknya gitu. Kemudian juga hobi gitu ya, hobi itu juga berpengaruh juga ke aktivitas hormon itu, keseimbangan metabolisme hormon itu.
Jadi 2 hal ini sangat penting sekali untuk menjaga keseimbangan hormonal, sehingga kesehatan mental kita otomatis juga terjaga, gitu ya. Dengan berolahraga jogging aja gitu, jalan cepat gitu ya, atau mungkin yang olahraga yang adik-adik sukai ya. Olahraga kan sesuai dengan kapasitas fisik kita juga ya. Kalau saya kan nggak mungkin mengikuti adik-adik yang lari cepat gitu dengan mengejar pace sampai pace-nya 6 apa segala macam gitu ya. Mungkin kalau untuk usia saya kan nggak sesuai. Tapi olahraga yang mungkin saya sukai itu juga tetap bisa membantu bagaimana metabolisme hormon itu terjaga, gitu ya. Pernah nggak Mas Ade merasa bahwa ketika stres, kemudian ketika berolahraga, kemudian bisa rilis semua stresnya? Iya, Nah betul itu sekali, Pak. Menurut saya kalau olahraga itu bisa meningkatkan kebahagiaan, terus saya bisa lebih konsentrasi, Pak, dalam betul belajar. sekali, Jadi itu betul. olahraga itu salah satu cara yang penting ya untuk mengatasi, stres kita, Iya, olahragalah. Selain itu olahraga juga bisa, membuat kita lebih konsentrasi gitu ya, Pak, ya. betul. Fokus, konsentrasi ya, itu juga melatih kita untuk melupakan hal-hal yang lain pada saat berolahraga, dan juga otomatis kalau berolahraga yang nggak mungkin kecuali kita olahraga sendiri ya. Tapi setidaknya kita olahraga kan berada di luar, rumah gitu ya. Bersosialisasi dengan orang lain ya, bertemu dengan orang lain itu juga akan membantu, apa namanya, keseimbangan hormonal tadi itu. Dan olahraga juga membuat adik-adik juga tidur bisa lebih nyenyak, Iya, karena kurang tidur itu juga berpengaruh juga ke iya. pikiran kita juga ya, gitu ya. Setahu saya juga kalau kita capek banget tuh kayak akan mengaktifkan growth hormone. Nah, Jadi iya betul pertumbuhan sekali. kita ini apalagi kita masih umur 20-an ya, para anak muda sekalian nih, belum ada yang jompo kan. Nah itu buatlah diri kita capek ya, itu akan meningkatkan growth hormone itu sendiri, Pak Yosi. Wah, pembahasan yang sangat-sangat menarik ya tadi, yang penting semua harus ada pada kadarnya, harus Betul, balance semuanya. iya, Jangan sampai aktivitas yang kita lakukan tuh merugikan orang lain, kayak merusak fasilitas, itu kan udah di tahap yang merugikan. Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya nih, ini kayaknya para nakula muda yang sekarang lagi kontrak atau ngekos nih kayaknya lebih relate ya, terkait apa keuangan itu? nih, Pak, ya. Waduh, Keuangan, nih kadang-kadang kita tuh di awal bulan nih, wow, hedon di awal bulan, makannya, eee, beli. Terus di akhir bulan kita minum promah, Pak, kadang-kadang. Nah, itu tapi kayaknya relate banget ya, Pak, ya, terkait masalah tersebut. Nah, ini kadang-kadang kita juga bisa stres tuh karena akhir bulan. Nah, itu gimana, Pak, kita cara menanggulanginya gitu, Pak? masalah keuangan ya, oke. Nah, ini sebagai generasi muda yang aktif dan banyak relasi ya, banyak peluang yang kreatif, tentunya harapan saya terkait dengan masalah keuangan itu juga lebih kreatif juga gitu ya. Yang pertama kembali lagi ke hal utama tadi, accept, pertama menerima bahwa memang masing-masing kondisi kita kan berbeda-beda ya dari secara ekonomi, ya. Kita menerima dulu bahwa memang kita, dari segi keuangan mungkin kemampuan kita segitu, gitu ya. Itu harus kita terima dulu ya. Dengan itu kita akhirnya bisa melakukan manajemen keuangan tentunya. Itu yang perlu dipelajari, skill manajemen keuangan ya. Nggak salah juga misalkan untuk ngirit juga gitu ya, dan ini juga berdampak juga ke hormonal juga, berdampak juga ke kesehatan fisik juga, yang nantinya berdampak ke kesehatan mental. Nggak ada salahnya setiap Senin Kamis diusahakan puasa juga gitu ya, itu kan akan menghemat ya. Tetapi ya jangan diniatkan hanya untuk menghemat saja ya, karena ada nilai ibadah juga di situ gitu ya, diniatkan untuk itu. Nah, yang berikutnya banyak sekali peluang sekarang adik-adik bisa mendapatkan uang tambahan ya, dari manapun itu gitu ya. Bahkan ada yang kerja remote bisa mendapatkan uang, itu banyak sekali website-website yang menyediakan itu. Saya mungkin kalau di usia saya sendiri karena sudah memiliki aktivitas pekerjaan yang tetap dan cukup disibukkan dengan itu, tidak memiliki waktu atau mungkin tidak ada keinginan untuk melihat itu ya. Kadang-kadang sesekali juga saya mendapatkan informasi itu juga dari media sosial, dari YouTube gitu ya. Nah, adik-adik mungkin bisa mencari itu, peluang-peluang apa yang bisa dikerjakan adik-adik ya, di usia produktif ini, ya, untuk bisa mendapatkan uang tambahan, meskipun sedikit gitu ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Cari saja di internet gitu saya rasa, tapi juga perlu lagi seperti aplikasi tadi itu, teknologi itu apalagi di media sosial, di, dunia maya kita harus bisa mengakses mana yang memang benar-benar bisa dipercaya dan mana yang tidak gitu ya. Tentunya dengan kalau sudah bisa menemukan
peluang, ya adik-adik tidak ada salahnya mengerjakan itu di waktu senggang. Nah, tentunya adik-adik karena itu akan berpeluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, senang nggak kira-kira Senang Pak, mengerjakan itu kan? senang Bapak. Nah, tentunya mengerjakannya juga dengan enjoy, bahkan juga bisa menjadi hobi. Kembali lagi ke yang awal tadi, hobi itu juga bisa menjaga keseimbangan hormonal kita, gitu ya. Nah, itu juga akhirnya bisa saling mendukung satu sama lain. Ya, kesehatan mental terjaga, kesehatan dompet juga mungkin juga akan terjaga gitu Mas Satrio. Ya, bener banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menjaga dengan kesehatan mental kita itu dengan apa yang kita lakukan nanti ya, apa yang kita suka ya. Iya, Jadi betul. balik lagi ke situ. Mhm. Nah, mungkin tadi kita udah ngalor ngidul ya Pak ya tentang kesehatan mental, hubungan dengan keuangan, aktivitas fisik. Nah, mungkin kita balik lagi ke kampus kita tercinta ini ya Pak Oh ya. ya, Apakah ada layanan atau program tentang kesehatan mental yang disediakan untuk mahasiswa Pak? Nah, itu mungkin Bapak bisa menjelaskan dan memberi siapa tahu para anak muda ini belum tahu Pak, ternyata tuh di kampus FKIK tuh ada loh layanan tentang kesehatan mental. Baik bagi teman-teman yang mau konsultasi tuh bisa banget nah gitu tuh jawabannya Pak Yesi. iya. Oke Mas Satrio ya, memang di bawah unit kemahasiswaan itu ya masalah-masalah kemahasiswaan semuanya diurusi gitu ya. Tidak hanya bagaimana memfasilitasi kegiatannya saja ya, tapi juga memfasilitasi kesejahteraannya ya. Tidak hanya bagaimana informasi beasiswa, tapi di bawah divisi kesejahteraan mahasiswa di unit kemahasiswaan dan kerjasama ini, unit kemahasiswaan dan alumni mohon maaf ya, itu ada fasilitas yang kita berikan mahasiswa ketika ingin mendapatkan layanan konseling sebenarnya. Nah, sebenarnya garda terdepannya itu ya adik-adik sangat dekat sekali gitu ya. Apa itu? Dosen Terus pembimbing pembimbing. akademik gitu ya. Karena masalah mental itu tadi ya, masalah mental, masalah ini bisa berkurang itu kalau kita rilis, kalau kita cerita gitu ya. Salah satunya tempat kita cerita yang terpercaya ya, salah satunya adalah dosen pembimbing akademik. Nggak mungkin ya dosen pembimbing akademik kan perwakilan orang tua kalian dan mereka dari segi usia juga lebih daripada kalian ya, otomatis pengalaman juga banyak sehingga masalah yang adik-adik keluhkan itu insya Allah akan mendapatkan solusi ya. Dan jika memang tidak bisa ditangani oleh dosen pembimbing akademik, ada sistem referral. Dosen pembimbing akademik akan merekomendasikan adik-adik untuk berkonsultasi. Kita sudah kerjasama dengan Fakultas Psikologi di UIN. Di luar kerjasama itu sebenarnya Fakultas Psikologi juga ada fasilitas konseling untuk seluruh mahasiswa. Adik-adik tinggal ngecek aja di media sosialnya, ya, baik di web ataupun di Instagram, jadwal-jadwalnya. Khusus untuk kedokteran yang kemarin kita sudah rumuskan dan sudah kerjasama, layanan konseling itu dilaksanakan setiap Rabu siang kalau tidak salah ya. Tetapi di luar itu, selain sistem referral yang dilakukan oleh dosen akademik, adik-adik bisa juga konsultasi langsung. Karena disediakan WA dan ini sudah kita posting. Mungkin adik-adik bisa mencari lagi. Nanti akan kita berikan link juga ya. Kita akan reminder lagi dan mungkin juga panitia juga akan memberikan link di bawah ini gitu ya. Kalau bisa di bawah ini link bagaimana mengakses layanan konseling. Bisa secara pribadi juga tanpa harus melalui pembimbing akademik ya. Adik-adik bisa menghubungi, membuat janji ya dengan psikolog ya yang memang sudah kita tunjuk untuk adik-adik kapan kira-kira bisa berkonsultasi, gitu ya. Nah, Nah, jadi banyak sekali ya Pak Yosi ya layanan kesehatan mental yang bisa kita akses sebagai mahasiswa UIN Malang, terutama mahasiswa kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ya ya, terutama. Nah, itu bisa dimanfaatkan banget. Jadi jangan dianggurin teman-teman. Ada fasilitas tuh ya untuk kita gunakan. Jangan sampai kita mengabaikan karena itu salah satu privilege yang bisa kita dapat. ya, Baik, betul. mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya karena udah waktunya udah banyak banget. Nah, ini ada satu diksi yang mungkin baru dari teman-teman dia tuh tentang mental exhaustion. Wah, Nah, kadang-kadang tuh kalau kita tuh ya kehilangan semangat atau tidak bergairah untuk melakukan sebuah aktivitas. Kemudian kita bisa kehilangan konsentrasi waktu ada kuliah, gampang terdistract lah ya Pak iya, kasarannya tuh. Terus kita bisa lebih sensitif Pak. Kadang-kadang kok orang bilang tuh mood senggol bacok gitu kadang-kadang Pak. Nah, itu kita lebih sensitif dan gampang marah gitu. iya iya iya, Nah, kita juga udah berusaha untuk beristirahat, kita udah berusaha untuk coping, tapi itu nggak ada gairah lagi, Pak, untuk iya, melanjutkan aktivitas. Nah, oke, itu ya. bagaimana, Pak, hal itu bisa terjadi dan bagaimana supaya kita bisa mengembalikan semangat kita untuk melakukan aktivitas gitu, Pak?
Oke, mungkin jika saya boleh menganalogikan ya, kondisi yang disampaikan Mas Satrio tadi, ibarat komputer itu nge-hang gitu ya. Udah terlalu banyak program yang dibuka gitu, terus kemudian komputernya nge-hang gitu ya, stuck gitu, dipencet-pencet nggak bisa ini saya harus ngapain. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Di Terutama kalau komputernya Windows, di-restart, di-reset gitu, Pak. di-reset boleh, tapi apa biasanya yang dilakukan? Pernah melakukan kontrol F Alt Del? nggak pernah, Pak, saya, Pak. Nggak pernah ya? Nah, mungkin kalau bagi praktisi teknologi mengenal ini ya, apalagi yang menggunakan sistem Windows. Kalau komputer nge-hang, itu kita bisa melakukan kontrol Alt Del untuk masuk Task Manager untuk kita bisa mematikan aplikasinya gitu. Sama seperti kita. Ya, saya juga mendapatkan referensi ini dari apa namanya yang pernah saya baca gitu ya. Manusia juga bisa melakukan itu. Kontrol Alt Del. Kontrol Alt itu kan alternatif. Kontrol alternatif delete. Delete, Ya, yang pertama apa? Kontrol. kontrol. Kontrol itu memahami bahwasanya gini. Saya pernah membuat juga menjadi sebuah status juga ya. Ada di dunia ini yang bisa kita kontrol ya. Ada yang enggak. Betul nggak? Benar sekali, Pak. Ada yang bisa kita handle, ada yang bisa kita kelola, ada yang tidak. Contohnya apa yang tidak bisa kita kelola? Omongan orang lain gitu ya. Gibahan orang lain gitu ya. Hal-hal di luar stresor-stresor itu. Ya, kita kan nggak bisa, "Oh, janganlah itu terjadi ke kita," gitu ya. "Jangan kamu ngomong seperti itu gitu ke saya," gitu. Kan nggak mungkin ya. Karena itu di luar wewenang kita. Ya sudah, kita nggak bisa mengontrol itu ya sudah dibiarkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol bagaimana kita menyikapi. Kembali lagi ke masalah yang awal tadi. Bagaimana kita menyikapi terhadap hal-hal itu, gitu ya. Sikap kita yang berpengaruh. Kita harus bisa mengontrol apa yang memang menjadi ranah kita. Bagaimana sikap kita menghadapi itu. Mencari solusi apa segala macam gitu ya, menemukan strategi kopi yang tepat atau mengontrol apapun itu yang kita miliki untuk menghandle itu semua gitu ya. Yang berikutnya tadi apa? Yang kedua, Alternatif. alternatif. Alternatif itu apa? Mencari Cara cara lain. lain. Nah, ketika kita melakukan satu mentok gitu ya, kan masih banyak cara lain yang bisa kita pilih gitu. Kita bisa memilih opsi, oh aku kayaknya masalah ini nggak selesai dengan cara seperti ini, saya mungkin bisa menyelesaikan dengan cara yang lain. Nggak ada salahnya itu dicoba gitu ya. Aktif untuk mencari cara lain dari sumber-sumber referensi yang eh, valid gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita menyelesaikan itu. Nah, ini juga erat kaitannya dengan self efficacy ya. Self efficacy itu apa Mas Satria? Bukan self confident, hampir sama tapi berbeda ya. Self efficacy dalam merasa bahwa kita itu mampu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan gitu, bahwa merasa kita mampu? Ada beberapa sumber kan. Salah satunya adalah melihat bagaimana sih dulu pencapaian-pencapaian kita dalam menyelesaikan masalah misalkan gitu ya. Kita merecall lagi, wah dulu ada masalah seperti ini, saya aja bisa loh melakukan itu. Sekarang kenapa nggak bisa? Dulu itu saya itu bisa loh, gitu ya, merecall lagi. Kemudian melihat orang lain yang mungkin sama seperti kita dan mereka mampu melakukan itu dan kita belajar dari dia gitu. Bagaimana kamu melakukan hal ini gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi apa? Delete. Delete. Setelah kontrol, kita mengontrol diri kita, bagaimana kita menyikapi itu semua, mencari alternatif dan apa yang lain, yang berikutnya mendelete, menghapus semua hal-hal negatif yang memang ada dalam kita, apapun itu, ya, selalu isi dengan hal-hal yang positif. Tentunya selain itu juga akan membuat kita menjadi lebih positif dan juga itu juga menjadi sebuah doa. Ya. Dan terakhir yang terpenting adalah karena kita sebagai umat Muslim ya, tentunya kita harus bertawakal. Tidak semuanya itu bisa kita tangani. Manusia dengan segala keterbatasannya, ya, dan ada hal yang perlu kita tawakalkan, kita serahkan. Kita perbanyak ibadah, kita minta kepada Allah berdoa agar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Karena semuanya itu tadi kita dengan segala keterbatasannya hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita itu. Itu Mas Adi. Wah, ini jawaban yang sangat panjang sekali yang kasarnya itu sebagai core-nya, intinya dari apa yang kita bicarakan pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, Pak, ya. Ya. Eee,
mungkin karena kan waktu juga, pertanyaan tadi merupakan topik diskusi terakhir nggih, Pak, ya. Karena, sebenarnya masih banyak banget, question list yang ini sudah saya catat di sini, tapi tidak bisa saya ungkapkan semua karena keterbatasan waktu sekali lagi. Jadi teman-teman yang sekiranya pertanyaan belum dijawab, boleh banget langsung hubungi Instagram atau langsung ke panitia, nanti akan disediakan kontak personnya. Baik Pak Yosi, saya mengucapkan terima kasih banyak Ya, karena sudah ingin sama-sama. meluangkan waktu dan sharing ya Pak ya terkait materi yang luar biasa ini tentang self care. Terakhir nih Pak, apakah Pak Yosi punya kata-kata atau pesan gitu Pak untuk para nakula muda sekalian? Ya, ya itu tadi ya, pesan saya jangan sepelekan ya setiap masalah kejiwaan yang kita miliki karena masalah itu bisa menjadi bola salju yang tidak kita tangani, kemudian akan menggelinding, semakin lama akan menjadi semakin besar. Ya, tentunya kita semua harus selain memiliki mindset yang seperti saya berikan tadi, juga ketika kita melihat orang lain atau teman kita yang merasa butuh untuk apa namanya bantuan, karena masalah-masalah kejiwaan itu yang paling utama yang ingin dikeluarkan adalah mereka ingin berbicara. Nah, kita usahakan kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Tidak perlu memberikan saran, tapi hanya cukup menjadi pendengar saja. Kecuali ketika kita diberikan saran, ya kita berikan saran sesuai dengan spesialnya kita. Dan ketika kita tidak mampu, ya jangan takut untuk menyarankan, mendampingi teman kita itu untuk berkonsultasi kepada yang profesional. Jadi itu jangan disepelekan dan jangan takut dengan stigma negatif, ya. Jangan khawatir dan jangan ragu untuk menghubungi profesional, entah itu psikolog atau psikiater jika memang dibutuhkan. Gitu, Mas. Jangan lupa di-note ya teman-teman ya, quotes dari Pak Yosi tadi. Nah, untuk para pemirsa juga jangan lupa nih ikuti terus sosial media Dema FKIK UIN Malang mulai dengan follow Instagram, TikTok, dan YouTube daripada Dema FKIK UIN Malang yang udah tertera di layar monitor nih ya teman-teman. Sampai di sini podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi karena masa depan ada di tangan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan selamat berkarya. Saya Raden Satrio selaku host Research Center episode 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.